Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, akan lebih baik jika kita memulainya dengan doa. Saya akan memimpin doa kita pada hari ini. Baik, doa dimulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan, terima kasih atas berkat dan pengantaran-Mu, karena pada hari ini saya dapat duduk bersama dengan Nenek untuk memulai kegiatan kami di sore hari ini. Berkatilah kegiatan yang akan kami jalankan, sekiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar atas berkat dan bantuan. Hendaklah nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sore. Baik, terima kasih Nenek sebelumnya karena pada hari ini sudah mau diwawancari oleh saya terkait dengan CA. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mempersilakan Nenek terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Tidak perlu memberitahukan nama Nenek juga tidak apa-apa, supaya menjaga privasi. Tapi perkenalkan saja bahwa Nenek adalah dari Nenek CA. Saya ini neneknya si E. Neneknya CA. Oke, baik Nenek. Jadi kita akan langsung saja ke intinya, bahwa di sini ibu cucu Nenek yang berinisial C itu memiliki masalah, dan masalahnya itu akan saya cari tahu dengan cara mewawancarai si Nenek. Pertama-tama, saya ingin menanyakan bagaimana kebiasaan dan perilaku si E saat berada di rumah. Iya, mudah marah, sedih, murung. Itu yang dia selalu buat di rumah. Bagaimana awalnya si E? Apakah mungkin dia memiliki perbedaan sifat begitu sehingga sekarang memicu perubahan sifat menjadi murung? Iya, setelah saya tanya dia, ya ternyata keadaan orang tuanya sakit. Ya, makanya keadaannya sampai di sini ya seperti itulah, dia punya keadaan murung, sedih. Oke, baik. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan si E di rumah itu seperti apa? Iya, kalau kebiasaan-kebiasaannya yang kadangkala dia duduk sendiri dan kadangkala tidak mau cerita apa yang masalahnya yang dia hadapi, ya itu saja yang dia lakukan. Atau mungkin ada perilaku-perilaku yang tidak mengenakan menurut Nenek? Iya, ada juga. Seperti apa? Seperti yang dilakukan misalnya marah. Kadangkala ya karena saat nenek tidak tahu ini, ya, dia juga melakukan itu di depan nenek. Oke. Apakah selama di rumah si E ini memiliki waktu belajar? Ya, kalau waktu untuk belajar itu ya luar biasa untuk dia. Waktu untuk tidur, waktu untuk doa bersama, ya selalu ada itu. Jika boleh tahu, mungkin ada kendala yang dihadapi oleh Nenek selama si E tinggal bersama Nenek? Ya tidak terlalu. Kalau untuk dia ini anaknya baik, ya penurut, ya tapi yang saya pikirkan ya tidak tahu ya murungnya itu sedih. Mungkinkah ini disebabkan oleh pernah terjadi suatu permasalahan antara si Nenek dan si E? Iya betul. Bisa diceritakan masalah seperti apa yang mungkin pernah terjadi? Ya, kenapa dia ada di sini, ada bersama nenek? Ya, nenek memanggil dia untuk ada di kota ini karena keadaan orang tuanya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Mamanya sakit, lalu bapaknya tidak bisa melakukan pekerjaan rutinnya tiap hari, sehingga saya pikir daripada dia tamat SMP, dia tidak lanjutkan sekolahnya, terpaksa nenek suruh mereka harus ke sini, ke kota ini untuk dia lanjutkan SMA-nya. Jika boleh tahu, ini ibu dari si E ini sedang mengalami sakit seperti apa? Iya, sakit yang tidak bisa ya katakan diabetes ini, tidak bisa bangun. Ya. Apakah hal itu mengganggu perekonomian seperti yang kita Ya, tahu? justru itunya. Ya. Jadi bapaknya tidak bisa melakukan kegiatan rutin atau kerjanya untuk mendapatkan pendapatannya, terpaksa dia harus di rumah
untuk menjaga mamanya. Apa bapaknya saja yang menjaga mamanya? Iya, ada dua dia punya kakak kali lalu sebenarnya mereka kuliah, tetapi karena permasalahan mama yang sakit terus terpaksa mereka dua juga di rumah semua. Di rumah semua. Oke, kira-kira ini si ini ada berapa orang? Mereka ada 4 orang, 1 laki 3 perempuan. Yang bungsu masih SMP kelas 3, ini Y ini kelas 1 SMA. Oke. Bagaimana pertama kali ketika si E dibawa di sini? Dia datang dengan siapa dan bagaimana keadaan saat pertama kali dia kesini? Mungkin respon yang ditujukan si E itu, apakah dia mulai murung saat pertama kali dia kesini? Iya, dia datang dengan semangatnya karena dia mau sekolah. Itu yang pertama sekali. Lalu keadaan orang tua sudah tidak bisa buat apa-apa lagi karena mamanya sakit. Ya, waktu mereka datang itu dengan bangga, dengan muka ceria. Ya, karena saya katakan kau harus sekolah. Apakah selama ini, selama si E tinggal di sini, sering menghubungi si E? Iya, Apakah mereka memiliki pembicaraan yang lama di telepon? tidak terlalu lama, juga sekedar untuk bertanya untuk keadaan orang tuanya. Baik, terima kasih Nenek. Informasi itu saja yang ingin saya terima dari Nenek. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan Nenek. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih sebelumnya karena pada hari ini sudah mau diwawancarai oleh saya. Baik, sekedar informasi saya ingin memberitahukan bahwa di sini studi kasus saya itu berkaitan dengan si E. Ini adalah masalah dari si E. Dan pada saat ini saya akan mewawancarai si E terkait kasus yang sedang dia alami. Baik, apakah saya bisa langsung saja? Oke. Bagaimana kondisi kampung dan kondisi saat sedang berada di rumah Nenek? Kalau kondisi di kampung itu sangat menyenangkan karena bisa bersama-sama dengan keluarga. Di Nenek juga menyenangkan, tapi kami hanya berdua saja. Hanya berdua saja ya? Ya, Apakah kendala yang kamu rasakan saat tinggal di rumah Nenek? Nenek baik, jadi sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja merasa kesepian dan selalu merindukan keluarga saya di kampung. Jadi kamu sering merindukan keluarga kamu di kampung ya? Jadi sebelumnya saya bertanya kepada Nenek terkait kamu. Dan Nenek bilang kamu sering murung dan tampak cemas pada sesuatu. Karena mungkin ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran kamu. Apakah itu benar? Ya benar, sebenarnya saya selalu kepikiran tentang ibu saya yang saat ini sedang sakit. Saya merasa cemas dan selalu takut jika terjadi apa-apa dengan ibu saya. Lalu ketika berada di sekolah, kamu cenderung menyendiri dan menghindar dari teman-teman kamu. Apakah itu ada kaitannya juga dengan kamu, dengan ibu kamu? Ya benar, saya merasa tidak enak, merasa santai saat ibu saya sedang sakit. Jadi saya memikir untuk menjauh dan fokus memikirkan ibu saya. Saya juga tidak enak dengan teman-teman saya. Namun untuk berpura-pura santai saya rasa sangat sulit. Oh, jadi kamu di sini memberikan respon dan perilaku seperti itu karena kamu memikirkan keadaan ibu kamu. Kamu tidak merasa enak, kamu senang-senang di sini, sedangkan ibu kamu sedang sakit di sana. Benar sekali. Oh iya, baik. Baik, bagaimanakah dengan belajar kamu saat ini? Saya rasa baik-baik saja. Kamu mengerjakan tugas? Iya, Apakah kamu fokus dalam mengerjakan tugas kamu? Atau mungkin ada nilai kamu yang saat ini sedang tidak baik? tidak ada. Baik-baik saja ya? Iya, baik-baik saja. Oke, terima kasih Itu saja informasi yang ingin saya terima dari kamu. Dan terima kasih karena sudah memberikan informasi tersebut. Dari hasil pembicaraan saya dengan Nenek si E, saya akan menarik kesimpulan bahwa di rumah
Di rumah neneknya, si E merupakan anak yang pemurung dan pendiam, tetapi sebelumnya dia merupakan anak yang periang dan bersemangat. Namun ketika adiknya pulang dan ketika ia mulai memasuki sekolah, dia menunjukkan sikap yang berbeda. Dia menjadi pemurung dan pendiam. Dia juga sangat sensitif, bahkan sampai bisa saja membanting barang saat mungkin dia memiliki kendala dengan neneknya. Dia bisa saja membanting barang untuk melampiaskan kemarahannya. Ketika diajak berbicara, dia enggan. Neneknya tidak membatasi dia untuk bergaul, dan neneknya selalu memberikan kebebasan. Namun ada peraturan-peraturan tertentu melihat bahwa si ini merupakan seorang anak gadis, jadi dia tidak boleh keluar saat malam hari, kecuali dengan alasan dia belajar bersama dengan teman-temannya. Dan keluarga si E merupakan keluarga yang baik, namun saat ini keadaan perekonomian keluarga si E sedang tidak baik-baik saja. Dikarenakan ayahnya berhenti bekerja untuk merawat ibu dari si E, sedang biaya si E dibantu oleh neneknya, dan adiknya yang bungsu dibiayai oleh keluarganya sendiri. Sedang kakaknya yang berada 2 orang yang sekarang harusnya masuk ke jenjang kuliah harus berhenti karena perekonomian keluarganya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu saya ingin menjelaskan kesimpulan dari hasil wawancara saya dengan si E sendiri. Kesimpulannya, si E ini merindukan kampung dan keluarganya saat berada jauh dari mereka. Dia merindukan keluarganya dan merasakan kesepian di rumah neneknya karena mereka hanya tinggal berdua saja, sehingga ia merasa kesepian, dan ini menjadi kendala yang ia hadapi saat ini. Dia merindukan keluarganya, dan saat ini juga dia memiliki ketakutan dan kecemasan atas keadaan ibunya yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ibunya saat ini sedang sakit dan penyakitnya cukup parah, dan itu membutuhkan perhatian lebih yang mengakibatkan ayahnya sendiri harus berhenti bekerja dan merawat ibunya. Sedang kakak 2 orangnya yang seharusnya saat ini sedang kuliah harus berhenti karena keadaan perekonomian mereka yang tidak baik. Dan saat ini yang sedang bersekolah si E dan adiknya yang bungsu. Si E berumur 16 tahun dan adiknya berumur 13 tahun. Itu saja informasi yang bisa saya berikan hasil dari wawancara saya dengan nenek si E dan si E sendiri.